Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, di sini saya akan sering-sering lagi kepada teman-teman. Saya tuh akan melakukan pupuk susulan untuk tanaman cabai saya yang udah saya panen 10 kali teman. Jadi saya sekarang menggunakan pupuk dari urea. Oke teman, ini dia pupuk ureanya nih. Saya pakai pupuk urea yang bersubsidi karena saya mempunyai kartu tani, jadi lebih murah teman. Jadi kalau tidak menggunakan kartu tani mahal harganya. Saya kurang tahu antara 200 atau sampai 200 lebih lah teman untuk per 50 kilo. Jadi kemasan pupuknya seperti ini. Ini pupuk urea. Jadi ini produksinya dari Palembang teman. Kalau yang dulu kan saya pakai yang Ponska, itu yang dari Gresik lah, yang seperti ini, yang seperti ini Ponska. Nah ini saya sekarang pakai ini urea. Ini yang saya tabur seperti pupuk Ponska. Oke. Nah mungkin untuk setiap daerah mempunyai harga masing-masing ya teman. Maksudnya selisih harganya berarti masing-masing setiap daerah, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Kalau di bersubsidi ini teman, dengan menggunakan kartu tani. Oke teman, langsung aja karena ini sedang musim hujan, saya menggunakan ureanya dengan sistem tabur ke tanaman cabai saya ini teman. Jadi kan dulu saya pernah review yang pupuk tabur untuk menggunakan dengan Ponska. Nah sekarang saya dengan urea teman. Jadi sebelum saya tabur, saya tuh biasanya membuat lubangan seperti ini teman, media untuk meletakkan pupuknya, entah itu urea ataupun Ponska. Ini lubangan-lubangan segini. Kalau di sini dipanja, ya kira-kira ya jaraknya bisa 5 cm, bisa 4 cm. Karena kan kalau tumbuhan udah besar kan akarnya udah kemana-mana lah. Kita nggak harus pada bagian pangkal ini teman. Kalau langsung pada bagian pangkal ini, kalau yang masih muda itu bisa mati karena ya mungkin panas atau busuk. Kalau kita udah lebih baik itu lebih agak jauh lah teman, jadi langsung diserap oleh akarnya kan udah menjalar kemana-mana lah seperti ini. Jadi saya penggunaannya seperti ini teman, tinggal aja tabur seperti ini. Kira-kira saya menggunakan yang kurang lebih ini ada setengah sendok lah ya, setengah sendok makan lah kurang lebih seperti itu. Sebagai tangan saya tuh pakai ilmu kira-kira teman. Nah seperti ini teman, karena ini saya musim penghujan, saya tidak pernah kocor. Kalau dulu kan kemarau saya kocor itu boleh. Jadi teman-teman kalau hujan dikocor juga nggak masalah teman. Jadi sesuai selera, karena ini musim hujan saya tabur teman. Jadi untuk penggunaan urea sendiri memang benar kalau musim hujan memang harus dikurangi, itu benar banget teman. Jadi saya juga menggunakan urea ini bisa antara 20 hari sampai 25 hari bahkan 1 bulan. Penggunaan setiap 1 bulan sekali. Jadi saya kan udah 1 bulan yang lalu saya menggunakan Ponska lah, ini susulannya saya menggunakan urea ini. Jadi teman-teman kalau musim hujan itu lebih baik jangan keseringan menggunakan Ponska. Jadi bisa maksudnya menggunakan urea. Jadi bisa antara 20 hari atau 1 bulan itu boleh teman. Seperti itu. Kalau untuk biarpun dikocor itu sama aja. Kalau ditaburkan biarpun kita 1 bulan selanjutnya itu kan masih bagus tuh tanamannya. Nah ini buktinya cabenya teman, setelah 1 bulan yang lalu saya kasih Ponska, ini masih berbuah bagus ya kan, ini masih berbuah bagus juga. Jadi ini pupuk susulannya untuk selanjutnya teman, jadi supaya meregenerasi tanaman-tanaman muda. Jadi kalau menggunakan urea teman-teman nanti bisa tahu sendiri, ini tanamannya itu nanti ini kalau memang penggunanya tuh baik, itu nggak berlebihan, itu tanamannya nanti akan tumbuh tunas-tunas baru teman, dari bawah pangkal-pangkal daun ataupun tunas-tunas dari bagian sini, dan cabainya akan hijau terus. Jadi ibaratnya itu kita nggak usah egois, misal kita kasih makan tanaman kok kita nggak pernah kasih asupan atau suplemen untuk tanaman kita, tekun jangan seperti itu. Jadi supaya pertumbuhannya tetap awet teman. Jadi kalau kita sering kocor itu teman, nanti pertumbuhan buahnya juga itu cepat teman. Jadi kalau musim cepat panen seperti ini cepat merah nanti, buahnya cepat besar, berbau-bau juga seperti ini. Beda sama kalau yang tidak pernah dikocor ataupun dikasih pupuk susulan. Kalau petani di daerah sini itu kalau tanaman-tanaman supaya awet pertumbuhannya atau masa panennya awet ya, itu tetap kasih nutrisi susulan. Ini kan udah panen ke 10 kalinya. Jadi kalau saya tuh kalau ngasih pupuk susulan itu pada saat panen yang ke 5 kali, itu saya langsung kasih pupuk susulan. Pada panen ke 1 sampai ke 4 itu saya belum kasih pupuk susulan karena
masih banyak sih nutrisi yang di bawahnya, karena kan saya ini dulu ini pakai pupuk medianya itu pakai pupuk kotoran ayam, terus ada Ponska, terus ada dolomit, juga ada kapur. Jadi kan nutrisinya itu masih lah seperti itu. Jadi ini untuk nutrisi cadangan aja supaya pertumbuhan buahnya tuh lebih berbobot, besar-besar, juga bagus. Seperti itu teman. Biasanya itu kan kita maunya berbuah terus tanpa yang enak lah, seminimalis mungkin ya. Tapi kalau seminimalis tanamannya nanti juga buahnya seminimalis mungkin, nggak akan bertahan lama seperti itu. Jadi janganlah pelit lah pada tanaman, ibaratnya kita harus mempunyai chemistry terus supaya pertumbuhannya itu lebih bagus. Pupuk susulan itu sangat perlu sekali teman, apalagi kalau tanaman-tanaman yang udah panen seperti ini. Kadang kan ada orang-orang yang takutnya rontok, takut gimana ya teman-teman. Kalau takut dan nggak mantap, itu boleh dicoba beberapa tanaman aja dulu, karena setiap daerah kan punya iklim masing-masing. Tapi kalau penggunaannya sebenar dan tidak berlebihan, insya Allah ya tidak akan rontok ataupun mati ya kan. Jadi kan urea juga kan mempunyai fungsi juga ya kan teman, ya nggak akan merusak tanaman juga lah kalau pemberiannya tidak berlebihan seperti itu. Ya kenapa kalau merusak, kalau dibikin kan nggak mungkin dia bikin pupuk masa mau untuk merusak, kan nggak mungkin lah. Jadi kita gunakan sebijak mungkin teman seperti itu. Jadi kalau saya itu kan ini pada saat musim hujan ini saya memang mengurangi penggunaan urea, jadi antara 20 hari sampai 25 lah. Nah, gitu. Kalau dikocor ya bisa 15 hari sekali, nggak masalah lah kalau dikocor. Kalau dikocor nanti saya akan kasih tutorial lain lagi. Saya itu biasanya ngocor menggunakan ini campuran ini urea sama kalsium, itu bisa teman. Terus ada Ponska juga bisa, terus ada garam juga bisa. Jadi teman-teman nanti bisa lihat-lihat video saya yang sebelumnya pada saat saya penggunaannya urea ini teman, ataupun Ponska ataupun garam, itu ada semuanya teman. Oke. Nah pada saat penggunaan seperti ini kan ada lubang lah, kurang lebih ini ada 1 sendok atau 1,5 sendok, itu nggak masalah lah teman kalau udah dewasa seperti ini. Karena kan ini kan jaraknya kan jauh nih, nggak langsung mengenai akar tuh nggak masalah. Akar maksudnya pangkal akarnya. Jadi ini akar di sini pun nanti akarnya udah menyerap ke segala penjuru lah seperti itu teman. Nah seperti ini lebih sepil teman kalau kita menggunakan pupuk sistem tabur seperti ini. Jadi saya Ponska pun saya kasih seperti itu. Jadi urea juga teman. Saya tuh nggak pernah takut pada tanaman saya, takut mati, takut apa tuh nggak pernah. Saya tuh tidak pernah gubris masalah teori dulu. Orang kalau sudah takut masalah teori, dia tuh nggak akan pernah mengerjakan. Udah takut dulu, lebih baik langsung praktek. Jadi kalau mati pun tanaman kita, kalau berhasil tanaman kita, nggak merugikan orang lain. Kalau saya seperti itu prinsipnya. Jadi teman-teman kalau takut ya teman-teman boleh mencoba aja beberapa tanaman, nanti kalau berhasil lanjut, kalau nggak berhasil ya udah, ya kan seperti itu. Jadi kan setiap daerah punya iklim masing-masing, tidak sama ya kan. Jadi kalau penggunaannya bijak lah, sesuai aturan, pasti tidak mati dan akan hasilnya bagus teman, seperti itu. Nah ini ada salah satu contoh, ini kan tanaman udah panen berkali-kali lah, di sini akan habis ininya, buahnya. Ini di sini nih tumbuh tunas-tunas barunya. Kalau kita sering kocor, sering kasih pupuk susulan, ini akan seperti ini teman. Nanti setelah ini tumbuh subur, ini akan buahnya bagus lagi seperti itu. Dan ini akan memperawet pertumbuhan, panennya, juga kualitas buahnya akan berbobot teman. Kalau tidak percaya teman-teman boleh buktikan. Oke teman, jadi kira-kira ini aja dulu teman, sharing-sharing dari saya tentang penggunaan urea atau pupuk susulan pada tanaman cabai yang sudah berbuah dan panen. Jadi gunakanlah secara bijak sesuai aturan. Jadi sesuai teman-teman, karena setiap petani kan mempunyai cara masing-masing, mempunyai ya ibaratnya itu pengalamannya masing-masing. Jadi diterapkannya sesuai dengan keyakinan masing-masing dan kemantapan para petani semuanya. Oke, saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia. Iya,